Tahu nggak, mau mulai gym itu nggak harus nunggu awal tahun loh. Kalau lu mau mulai hari ini juga bisa, the sooner the better, right? Jadi kalau lu mau memutuskan untuk mulai nge-gym sekarang atau bulan ini, gue mau kasih beberapa tips yang sangat berguna buat pemula yang baru mau mulai latihan. Hi there, it's your girl here. Nama gue Rebecca. Gue udah nge-gym tuh selama 6 tahun. Dan di video kali ini gue mau share beberapa tips buat pemula yang baru mulai nge-gym. So, let's go! Pertama, bikin program latihan. Jadi catat dulu, dalam seminggu lu mau nge-gym berapa kali dan mau latihan gerakan apa aja. Tujuannya biar lu nggak random workout, jadi udah tahu pas datang gym mau latihan gerakan apa, biar nggak plongo-plongo, nanti ujung-ujungnya malah cardio doang. Saran gue, lu bisa minta dibuatin program sama PT atau tanya ke temen lu yang udah lama nge-gym. Atau lu bisa buat sendiri sih, belajar dari YouTube. 2, invest di sepatu olahraga. Gue dulu juga nggak tahu, gue kira semua sepatu sama aja kan. Ternyata beda. Ada sepatu yang khusus running, ada juga sepatu yang khusus buat angkat beban. Jadi solnya beda. Dan sepatu juga menurut gue penting sih untuk mensupport aktivitas olahraga. Kalau baju masih bebas, lu bisa pakai hoodie, kaos, sport bra, pakai senyaman lu aja. Tapi kalau sepatu, gue saranin beli yang bagusan ya, yang tahan lama nggak gampang rusak. So, invest in the right shoes. 3, planning makanan lu. 80% progres gym lu itu ditentuin sama makanan. Jadi kalau lu udah nge-gym, lu harus nyetok makanan. Karena kalau masih sering jajan di luar, gue yakin pasti nutrisi lu belum cukup. Apalagi protein. Karena gue tahu makanan di luar itu mostly karbohidrat. So, gue saranin lu belanja makanan sih. Contohnya kayak dada ayam, telur, ikan, sayuran, susu, buah-buahan, oats, beras, roti, peanut butter, dan lain-lain. Trust me, lu bakal hemat banyak banget kalau lu belanja dan nyetok makanan. 4, soal suplemen. Ini sifatnya nggak wajib. Dulu pas awal nge-gym, I can afford supplement. Jadi duitnya dibanding buat beli suplemen, gue pakai untuk daftar membership gym. Tapi gue tetap bisa ngalamin progres kok. Pokoknya lu utamain dulu real food, baru kalau lu punya duit lebih, lu bisa beli suplemen. Jadi mau pakai suplemen atau enggak masalah. 5, upgrade pengetahuan. Lu harus tambah banyak pengetahuan soal diet, exercise, mindset, dan nutrisi. Karena kalau lu nggak belajar, lu bakalan stuck. Dan kalau lu banyak pengetahuan, lu jadi nggak gampang kemakan iklan sama janji-janji manis. Karena fitness industry itu nggak main-main loh. Ada banyak banget iklan produk komersil soal minuman sehat dan suplemen ini itu. Dengan pengetahuan, lu bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. So, knowledge is powerful. Rasanya pasti senang banget punya seseorang yang kita bisa cerita tentang hal apapun, yang selalu open, nggak ngejudge, dan suportif. Kayak kita tuh bisa bebas jadi diri sendiri dan nggak takut nunjukin kelemahan. Tapi ternyata, kenyataannya nggak semanis itu. Tidak bisa memahami diri lu. And that's totally okay. Orang nggak akan memahami rencana sama pemikiran lo sampai mereka lihat sendiri hasil dari kerja keras. That's why menurut gue penting sih punya komunitas yang jujur dan mau keep it real sama diri kita. Karena ada sebagian orang tuh yang cuma bilang hal-hal yang pengen kita denger aja. So it's kind of important to have a good community yang beneran care dan peduli sama diri kita. Di video kali ini gue mau bahas tentang kenapa lu harus selektif dalam bercerita ke orang, kenapa lu harus hati-hati dalam mengutarakan perasaan, tentang overshare rencana dan impian lu, dan tahu kapan lu harus keep your mouth shut. Hi there, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama gue Rebecca. Beberapa tahun ini tuh gue belajar banyak banget hal dalam hidup. Jadi gue tuh orangnya emang suka bercerita ya. Gue suka mengutarakan pendapat dan kasih tahu tentang rencana dan impian besar gue. Emang gue tuh orangnya kreatif sih, punya banyak banget ide, sampai-sampai ide gue tuh kadang dianggap gak make sense sama orang lain. Satu hal yang sekarang gue gak lagi lakuin adalah overshare tentang rencana sukses gue. In the beginning, gue selalu mencoba open dan cerita ke temen dan orang tua gue. Tapi bukannya dapat dukungan, malah gue tuh sering dapat ejekan. Gue diketawain, dibilang mimpi gue terlalu tinggi lah. Bahkan sering banget gue tuh dimarahin dan dilarang sama orang tua. Dan itu nge-efek loh. Gue jadi sakit hati, gue jadi patah semangat. Kayak energi gue tuh abis untuk menjelaskan supaya orang lain tuh paham. Dan itu salah banget. Gue gak perlu menjelaskan apapun ke orang lain, apalagi tentang rencana gue. Gak semua orang tuh bisa memahami lu. Karena setiap orang tuh punya insecurity, punya limiting belief, dan ketakutan mereka sendiri. Jadi kalau lu cerita tentang rencana lu, mereka akan memprojektingkan ketakutan mereka itu ke diri lu. Makanya hati-hati banget, jangan telan mentah-mentah pendapat orang lain. Because everyone see the world
with different lens. Gue inget pas awal banget gue bikin konten di sosmed, orang tua gue tuh sangat-sangat melarang. Karena bagi mereka, yang gue lakuin itu nggak jelas, pamer-pamer badan, kurang kerjaan, dan bikin malu orang tua. Dan jujur, waktu itu gue sampai jadi bahan omongan orang-orang di sekitar sih. Di underestimate banget lah pokoknya. Gue sampai capek menjelaskan kenapa gue kerja keras banget untuk bikin konten. Gue punya impian besar, tapi orang lain nggak akan paham. Sampai one day, actually can make money from it. Gue bisa dapat penghasilan. Dan yang paling bikin gue senang adalah gue bisa menginspirasi orang. Di sini yang gue pelajari adalah jangan pernah share rencana dan impian lu sama orang yang nggak punya mimpi lebih besar dari lu. Jangan pernah. You just gonna waste your energy. Kalau temen lu orangnya dikit-dikit suka istirahat, nggak pernah olahraga, suka rebahan, dia nggak akan paham kenapa lu kerja keras banget untuk bentuk badan. Kalau lu tetap cerita, lu malah bakal diejekin terus. Nge-gym kok badannya nggak jadi-jadi, nge-gym kok perutnya tetap buncit. Mereka nggak akan paham kalau lu masih dalam proses yang panjang. It's okay kalau orang lain nggak paham sama rencana lu, dan lu juga nggak berutang penjelasan ke siapapun. Kalau rencana lu mau jadi entrepreneur, mau punya bisnis yang autopilot, mau jadi YouTuber, atau reach financial freedom, terus lu cerita ke temen lu yang small-minded dan takut ninggalin security job, most likely dia nggak akan paham. Karena impiannya nggak lebih besar dari lu. Nantinya dia malah akan memprojectingkan ketakutannya dia dan limiting belief-nya ke diri lu dengan bilang, ngapain lah, cari yang aman aja. Atau kalau lu resign nanti mau kerja apa? Tapi kalau lu emang pingin banget nih mau cerita, lu harus pilih-pilih orang ya. Kalau bisa ceritanya sama orang yang emang lu percaya dan lu tahu kalau dia punya mimpi yang besar juga. Bahkan kalau bisa, impiannya harus lebih besar dari lu. Sebenarnya cuma lu sendiri yang bisa memahami keinginan lu, apa rencana lu, kenapa lu kerja keras. Cuma lu sendiri yang paham. Gak semua orang tuh bisa mengerti how you see the world. Makanya lu perlu untuk nge-set boundaries. Lu harus mengenali orang-orang yang bisa lu ajak untuk bertukar pikiran sama yang enggak. Karena again, semua orang punya ketakutan masing-masing. Jangan sampai ketakutan mereka itu masuk ke alam bawah sadar lu. Be selektif sama hal yang lu konsumsi, kayak opini, konten, news, atau hal apapun yang lu masukin ke otak itu harus bener-bener disaring. So, in the past few years, gue udah berhenti overshare tentang relationship gue, tentang financial, tentang impian dan rencana gue ke sembarang orang. Dan juga, gue berhenti berhubungan sama orang yang terus-terusan memprojectingkan hal negatif. And it feels amazing. Gue jadi lebih fokus mengejar impian, nggak ada beban, nggak terganggu lah pikirannya. Jadi energi gue bisa disalurkan untuk ngelakuin hal-hal yang lebih bermanfaat. Ada quotes gini, seekor burung yang duduk di ranting pohon itu nggak pernah takut kalau tiba-tiba rantingnya bakal patah. Karena dia percaya bukan sama ranting, tapi sama sayapnya sendiri. So, always believe in yourself. I was completely a different person right now. Mungkin orang lain dan teman-teman gue atau family itu ngelihat gue masih jadi orang yang sama, padahal gue udah jauh berbeda. Secara fisik, of course gue berubah, tapi dalam hal lain, gue juga mengalami perubahan yang signifikan. Perubahannya tuh inside and outside. Cara gue memandang dunia jadi berubah, mindset gue berubah, cara gue ngehandle masalah berubah, cara gue ambil keputusan, cara gue nge-spend waktu, uang, energi, how I feel about myself. Gue jadi lebih confident, lebih disiplin, dan gak butuh eksternal validasi lagi. Sekarang gue lebih bisa menerima diri gue dan semua kekurangannya. Actually practice self-love, but in a good and positive way. Dan semua perubahan yang gue alami, semuanya itu bermula dari gym. Mungkin lu liatnya biasa aja, kayak masa berubahnya gara-gara gym doang? Tapi sebenarnya ada banyak banget life lesson, ada banyak banget pelajaran hidup itu yang diajarkan di gym. Menurut gue, tempat gym itu kayak representasi kehidupan kita in the real world. So, di video kali ini gue bakal cerita gimana caranya gym ngerubah hidup gue dan pelajaran apa yang gue dapet. Yang lu juga bisa terapin di kehidupan lu, because there's a lot of wisdom you can actually learn from the gym. Hi there, welcome back to my YouTube channel. Buat yang belum kenal, kenalin nama gue Rebecca. Gue tuh orangnya sangat-sangat pemalu, insecure, dan gak percaya diri. Kayak, there's no way gue bisa ngomong di depan kamera kayak sekarang. Semuanya terjadi karena sejak kecil tuh gue sering dibully. Jadi gue dulu lahir dan besar itu di sebuah kampung kecil di desa. Nah, gue tuh dulu gak percaya diri karena kalau misalkan gue ngelakuin kesalahan sama nenek dan nyokap gue tuh gue selalu dihukum.
Jadi kalau gue ngelakuin kesalahan, gue bakal dihukum. Jadi udah ketanam di mindset, nggak mau mencoba karena takut gagal. Lebih baik diem aja, cari aman, dan nggak buat kesalahan. Di sekolah juga gue nggak punya teman. Gue jadi bahan bulian because I was too ugly to become their friends. Gue juga di kampung tuh miskin banget. Sampai nggak ada yang mau temenan sama gue. Makanya gue sangat insecure. Bahkan sampai gue tumbuh dewasa, gue tuh masih sering membanding-bandingkan hidup gue sama orang lain. Kayak gue tuh gak puas sama keadaan. Gue sering komplain, merasa gak adil, dan gue jahat banget sih sama diri gue. Gue mengkritik diri gue terus-terusan, dan literally gue gak pernah peduli sama badan gue sendiri. There's a lot of heartbreak and it was pain. Waktu itu tahun 2018, pertama kali gue menginjakkan kaki di gym. I have no idea what I'm doing. Kayak gue tuh cuma iseng-iseng doang ngisi waktu. Karena emang dari kantor juga disediain budget buat bayar membership gym olahraga. Ceritanya panjang sih, gue ngelakuin banyak banget kesalahan pas awal nge-gym. Sebelum akhirnya gue konsisten buat angkat beban. Dan ini adalah awal dari perubahan. Pertama, di gym gue belajar konsisten dan disiplin. Disiplin itu artinya tetap ngelakuin meskipun lu lagi males atau nggak mood. Jadi mau hujan, mau mager, atau sibuk banget, lu tetap datang buat latihan. Itu namanya disiplin. At first emang susah banget. Gue aja butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya gue bisa beneran disiplin buat olahraga sama disiplin makan. Dan karena gue udah tahu nih, untuk meraih hasil itu harus disiplin, gue mulai mempraktekannya di hal-hal di luar gym. Gue mulai disiplin buat belajar, baca buku, riset. Gue juga mulai disiplin dalam pekerjaan, terus gue mulai disiplin dalam nabung dan investasi. Dan juga gue lebih disiplin dalam hal self-improvement. Nggak nyangka banget, dalam beberapa tahun, everything starts going better. Serius, disiplin juga kunci. Gue bisa aktif sampai sekarang posting konten sama menginspirasi orang di sosmed. Without disiplin, gue nggak akan ada di sini sekarang. Gue juga masih nggak nyangka sih, dari awalnya cuma disiplin di gym, tiba-tiba gue jadi disiplin juga dalam kehidupan. Nomor 2, sometimes pain and failure is necessary for growth. Kalau di gym kita tuh harus latihan sampai close to failure biar dapet growth yang maksimal. Untuk bangun otot ataupun naikin strength kekuatan, kita tuh harus men-challenge diri sendiri terus dengan ngelakuin namanya progressive overload. And I'm telling you, it was pain. Gue tuh ya kalau latihan kaki bisa sampai shaking, nahan sakit dan perih di otot kaki gue. Naikin beban latihan itu nggak gampang. Kita harus ngangkat beban yang lebih berat atau ngelakuin repetisi yang lebih banyak dari sebelumnya. Tapi untuk menambah massa otot, kita emang harus ngelakuin itu kan? Untuk naik level, kita harus bekerja keras dan menahan sakit. Gara-gara gue belajar tentang progressive overload di gym, gue sekarang melihat masalah di kehidupan itu sebagai tantangan buat gue naik level. Dan ketika gue gagal, gue nggak pesimis lagi. Tapi gue jadi lebih tangguh dan terus mencoba sampai gue berhasil. Dan setiap kali gue melakukan kesalahan di gym, gue tuh selalu belajar sesuatu untuk jadi lebih baik. Misalnya gue lakuin kesalahan di form gerakan. Dari situ gue belajar, oh ternyata cara yang bener tuh begini toh. Sama kayak kehidupan, setiap kali gue ngelakuin kesalahan, gue nggak nyalahin diri sendiri lagi, tapi gue melihat kesalahan itu sebagai opportunity to learn. Again, semua hal itu gue pelajarinya dari tempat gym dan gue praktekkan in the real world. Nomor 3, opportunity is everywhere. Dalam gym, opportunity itu ada dalam bentuk beban weight. Kesempatan itu ada di sana. Tergantung keputusan lu untuk mencoba pick up the weight. Beban di gym itu terbuka untuk semua orang, tapi nggak semua orang mau untuk angkat beban. Nggak semua orang mau ambil opportunity yang tersedia. Dan gue terapin dalam kehidupan sehari-hari. Gue sekarang melihat sekeliling gue itu sebagai opportunity. Menurut gue, waktu adalah opportunity terbesar. Gue pakai waktu gue itu untuk belajar hal baru sama creating content. Tapi nggak semua orang tuh mau menggunakan waktu luang mereka untuk actually building their dreams. Semua orang itu punya waktu yang sama, tapi nggak semua orang mau menggunakan waktunya untuk create something. Nomor 4, mindset is everything. Di gym itu, meskipun lu udah latihan dengan benar, tapi kalau mindset lu masih salah, lu masih punya blocking mindset dan nggak percaya diri, trust me, hasilnya pasti bakal minim. So many years, mindset gue tuh salah, makanya hasil gue juga gak maksimal. Setelah gue belajar bahwa outcome kita itu ditentukan oleh
mindset, gue mulai ngelakuin namanya tuh mindset shift. Sebelum melakukan sesuatu, sekarang gue selalu make sure kalau pola pikir gue itu udah bener. Cara merubah mindset itu dengan pengetahuan dan kepercayaan sama diri sendiri. Di gym, gue tuh selalu belajar untuk ngandelin diri sendiri. Dan self-reliant ini, literally gue praktekin juga dalam kehidupan. Pokoknya penting banget sih untuk punya mindset yang benar dalam segala sesuatu. If you think you can or you cannot, both are right if you believe. Nomor 5, the most dangerous place is the comfort zone. Lingkungan yang nyaman, yang nggak ada tantangan, itu bikin kita nggak berkembang. Gua dulu tuh suka banget namanya main game sama nonton drama Korea. Like, I can literally stay up all night buat main games ataupun nonton. Dan gue sadar, kok lama-lama gue merasa nggak ada perkembangan. Hidup gue stuck di situ-situ aja, nggak ada kemajuan. Karena gue nyaman. Dan pertama kali gue nge-gym, itu nggak enak banget rasanya. Gue harus mendorong diri gue banget untuk olahraga. Gue harus memaksa diri gue itu untuk latihan. Sampai otak gue tuh berpikir, ngapain sih gue keringetan capek-capek kayak gini? Lebih enak juga nonton film sambil rebahan di rumah, ya kan? Otak gue tuh komplain terus, tapi gue harus terus nge-push myself to the limit. Dalam latihan juga, kalau lu bebannya udah terbiasa dan nyaman, progresnya akan otomatis stuck. Makanya gym itu bikin gue sadar kalau comfort zone itu bahaya banget, bikin kita nggak berkembang. So, gue terapin prinsip yang sama juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat gue mulai nyaman, rebahan, terus main HP, gue bakal nge-push diri gue untuk belajar. Emang gak nyaman, tapi gue harus nge-push diri gue untuk belajar supaya pemikiran gue berkembang. Yang terakhir nomor 6, apa yang lu lakuin saat gak ada orang itu jauh lebih penting dari apa yang kelihatan orang. Gue dulu tuh belajar kalau ada nyokap gue, atau gue tuh langsung sibuk banget kalau ada bos datang. Gue praktekin self-love itu di depan orang. Atau apapun hal yang gue lakuin itu supaya dilihat orang. Pada saat itu juga gue masih butuh external validation to feel enough about myself. Dan di gym gue belajar namanya komitmen. Kalau gue udah komit untuk latihan, mau ada temen, mau nggak ada, gue harus tetap datang untuk olahraga. Gue jaga makan, itu nggak cuma di depan orang aja pura-pura makan salad, terus sebenarnya di belakang gue makan cireng. Tapi mau ada orang, mau enggak, gue tetap perhatiin makanan gue. Dalam kehidupan gue juga praktekin hal yang sama. Gue nggak memberi di depan kamera doang, biar orang lihat gue tuh generous. Tapi mau ada kamera, mau enggak, kalau mau memberi ya memberi aja. Sama halnya juga dengan hubungan. Gue nggak perlu share foto-foto romantis sama caption yang sweet di internet untuk nunjukin bahwa gue tuh couple goals. Yang penting kan hubungannya baik dan komunikatif sehari-hari. Sebenarnya ada banyak hal yang gue pelajari di gym, cuma takut nanti videonya jadi kepanjangan. So, jangan lupa stay in touch di Instagram karena gue banyak share wisdom dan postingan juga di sana. Nggak kerasa sekarang udah bulan April ya, udah lewat 4 bulan setelah kita bikin resolusi sama goals pas awal tahun. Hayo, udah sampai mana goals-nya? Gue tuh masih suka ngecek dan baca-baca lagi goals yang gue tulis di kertas. Terus gue make sure progresnya udah sampai mana, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, gimana cara ngeraihnya, dan banyaklah evaluasi. Karena perjalanan masih panjang ya sampai akhir tahun, tapi hati-hati. Biasanya dalam perjalanan itu kita gampang ke distract. There's so much going on and things move very quickly in our life. Makanya kalau lu nggak ngecek goal, bisa-bisa lu lupa sama rencana awal lu. Gue mau bahas spesifik rencana gue di tahun 2023, yaitu untuk fat loss. Karena tahun lalu kan gue udah bulking selama setahun. Dan sekarang gue memutuskan untuk nurunin presentasi lemak tubuh. So, di video kali ini gue bakalan nge-share apa aja yang gue lakuin biar tetap stay on track, tetap dapat progress, tapi masih fleksibel dan bisa enjoy menjalani lifestyle. Hi there, welcome back to my YouTube channel. Buat yang baru kenalin, nama gue Rebecca. Hari ini gue bakal kasih beberapa tips supaya lu tetap stay on track no matter what your fitness goal is. Mungkin tahun ini lu mau fat loss kayak gue, atau lu mau gain muscle, naikin berat badan, atau cuma mau maintain bentuk badan aja. So, pay attention sama beberapa tips yang bakal gue sampaikan. Pertama, pilih olahraga yang lu suka. Untuk tetap stay on track, lu harus olahraga. Lu harus tetap aktif dan tetap gerak. I know gak semua orang tuh suka untuk olahraga di gym, and it's fine. Lu bisa kok lakuin olahraga apapun yang lu suka.
Misalnya lu suka berenang, main basket, futsal, atau zumba, ya lakuin aja. Kalau lu suka sama olahraga lu bakal ngelakuinnya dengan happy dan tanpa paksaan. Meskipun gue suka nge-gym, cuma kadang-kadang tuh ada waktu di mana gue lagi burn out sama aktivitas dan kerjaan, dan gue males banget pergi nge-gym. Karena gue males ketemu banyak orang sih sebenarnya. Tapi kalau gue nggak olahraga, gue malah makin stres. Akhirnya biar tetap stay on track, gue ngelakuin olahraga lain yang gue suka, yaitu dengan jalan pagi. Gue suka pagi-pagi tuh jalan di alam, breathing fresh air, dan menikmati pemandangan. It feels amazing. So, sekarang coba pikirin, olahraga apa yang lu suka dan bikin schedule untuk dilakuin di minggu ini. 2. Remind yourself it's not a sprint, but marathon. Lu harus ingatin ke diri lu untuk slow down. Nggak usah buru-buru, karena ini tuh bukan lari sprint, tapi lari maraton yang jaraknya tuh masih sangat panjang. Kalau lu buru-buru, most of the time lu bakal overwhelmed dan lu bakal gampang nyerah. Jadi jangan strict ke diri sendiri, fleksibel aja. Tahu nggak, bodybuilding di internet ataupun model profesional, mereka tuh nggak ngelakuin strict diet tiap hari. Tapi pas season mau compete aja, biasanya preparation-nya kan emang beberapa minggu untuk compete. Gue pernah nonton vlog salah satu model Victoria's Secret, dia bilang kalau dia tuh strict diet atau jaga makan, itu pas mau photoshoot atau mau runway aja. Jadi kalau lagi nggak ada event, dia tuh makannya ya normal aja kayak kita. Artis juga sama, mereka tuh strict diet biasanya kalau lagi mau syuting film. Pertanyaannya, lu strict diet mau ngapain? Mau compete kah? Mau photoshoot, runway, mau syuting, atau mau apa? Jadi biar tetap stay on track, lu harus fleksibel, nggak usah buru-buru. Lu bakal tetap dapat progres kok, tinggal menunggu waktu aja. 3. Bikin plan jangka panjang. Gue tuh kalau bikin goals baru, waktunya nggak ada yang pendek. Semuanya jangka panjang, termasuk saat gue bikin fitness goal. Jadi gue nggak ada pressure untuk buru-buru dapat hasil. Most likely gue enjoy sih menjalani diet dan olahraga. Nggak usah buru-buru, 3 bulan pokoknya harus turun 20 kilo. 1 bulan pokoknya harus turun 10 kilo. What happened after that? Jadi salah satu cara supaya tetap stay on track adalah dengan bikin rencana jangka panjang. Baru nanti di breakdown apa aja yang perlu dilakuin. Anthony Robbins pernah bilang dalam salah satu seminarnya begini, kebanyakan orang itu nge-overestimate semua pencapaiannya dalam 1 tahun. Padahal dia bisa achieve lebih banyak hal hebat dalam waktu 10 tahun. So, bikin rencana jangka panjang. 4. Minum banyak air. Kelihatannya simple ya, tapi ini krusial dan penting banget loh. Apalagi kalau lu aktivitasnya di luar. Karena banyak orang tuh, saking sibuknya, dia tuh sampai lupa nggak minum air. Gue menyaksikan sendiri sih, teman-teman gue. So, apapun goals fitness lu, mau bulking atau fat loss, lu harus bawa air minum kemana-mana. Tahu nggak, gue tuh kalau kurang minum ya, sehari aja, kepala gue tuh udah sakit banget nyut-nyutan tau. Jadi intinya, lu harus minum air putih yang cukup biar tetap stay on track. Nomor 5, belanja makanan. Semenjak gue nge-gym, gue tuh jadi suka belanja dan nyetok makanan. Tapi jangan salah, gue tuh masih sering banget jajan di luar. Nggak tiap hari sih, tapi tiap minggu pasti jajan. Entah beli minuman, jajan pinggir jalan, atau delivery makan. Again, diet gue fleksibel, tapi masih bisa dapetin progres. Kunci supaya gue tetap stay on track adalah dengan belanja makanan. Jadi sehari-hari kalau gue nggak jajan, gue tuh makan ayam di rumah, makan buah, masak meal prep, rebus telur. Pokoknya nutrisi gue terjamin karena gue nyetok makan. Jadi kalau lu mau tetap stay on track, lu harus balance antara jajan di luar sama makan di rumah. 6. Be realistic. Lu harus pengertian dan sadar kalau kita tuh manusia, bukan patung. Kalau patung pahat, sampai puluhan tahun pun, dia nggak akan berubah, bentuknya masih tetap sama karena dia batu. Manusia kan hormonal. Gue tuh kalau mau mens, gila sih. Gue craving coy. Nafsu makan gue meningkat. Terus badan gue nyetok banyak banget air. Sampai bloated dan bengkak lah. Nggak cuma itu. Lu salah makan makanan aja, bisa tiba-tiba buncit loh. Jadi lu harus realistik sama diri lu. Jangan pernah compare sama foto di sosmed. It can be fake, you know. Ngeliat cewek yang perutnya six pack, tapi pantatnya super gede. Itu kan gak realistis. So, kalau lu mau tetap dapat progress, lu harus realistis sama badan lu. It's okay kalau minggu ini lu bloated, minggu depan kan lu bisa back on track lagi. Tips terakhir nomor 7, tracking your progress. Supaya tahu kita masih stay on track adalah dengan rutin ngukur progress.
Tapi jangan tiap hari ya, kalau bisa waktunya agak panjang. 3-6 bulan lu baru bisa ngukur progres lu. Sekecil apapun, progress is still progress. Dan ada banyak cara yang bisa lu lakuin untuk ngukur progres. Kalau gua paling suka tuh ngukur pakai foto perbandingan before after. Atau perbandingan video. Atau bisa juga lu ngukur pakai timbangan yang ada di gym yang bisa lihat komposisi massa tubuh. Jadi ngukur progres adalah cara supaya lu tahu apakah lu masih stay on track atau enggak. So guys, itu tadi 7 tips supaya lu bisa tetap stay on track dalam perjalanan yang panjang. Belajar itu nggak cuma saat lu di bangku sekolah atau kuliah doang. Gue masih inget dulu pas masih sekolah, gue tuh pingin cepet-cepet lulus biar gue bebas, nggak harus belajar lagi. Dan setelah lewatin bertahun-tahun, gue merasa pengetahuan gue stuck, nggak bertambah. Itu terus dari dulu. Outcome-nya jadi pemikiran, mindset, dan hidup gue juga stuck, nggak ada kemajuan. Sampai akhirnya gue sadar kalau gue harus terus belajar hal baru dan nambah pengetahuan. Salah satu caranya yaitu dengan ngembangin kebiasaan membaca. Habit atau kebiasaan itu bisa dilatih kok. Dan baca buku juga sekarang nggak harus pakai buku cetak kan. Lu bisa pakai e-book atau audiobook, lu tinggal pilih mana metode yang paling cocok buat lu. Tahu nggak, baca buku itu ngelatih otak kita biar fokus loh. Mempertajam memori sama ngelatih communication skill. Makanya nggak heran kalau orang yang suka baca buku, dia tuh literally bisa ngomongin topik apa aja karena emang wawasannya luas. Dan semakin kita banyak belajar, kita tuh makin sadar bahwa ada banyak banget hal di dunia ini yang kita tuh nggak tahu. Baca buku banyak ngerubah perspektif gue sih. Gue jadi melek dan lebih sadar akan banyak hal yang salah selama ini. Dan setelah baca buku, gue juga jadi lebih bijaksana dalam berpikir dan mengambil keputusan. So, di pembahasan kali ini, gue bakal share buku-buku apa aja yang udah ngerubah pola pikir gue, yang lu juga harus banget baca supaya lu ngalamin perubahan hidup di tahun ini. Hi there, welcome back to my YouTube channel. Buat yang baru kenalin, nama gue Rebecca. Di video kali ini gue bakal share beberapa rekomendasi buku bacaan yang menurut gue sangat helpful. Dan gue yakin kalau lu juga baca buku ini, hidup lu bakal berubah. Pola pikir dan tindakan lu juga bakal jadi lebih bijaksana pastinya. So, langsung aja gue kasih tahu, rekomendasi buku pertama yang harus lu baca adalah Atomic Habit by James Clear and The Compound Effect by Darren Hardy. Kenapa gue rekomenin dua buku ini? Karena pada dasarnya prinsip yang disampaikan kedua buku ini tuh sama, cuma beda cara penyampaiannya aja. Yaitu untuk dapat massive result atau perubahan yang signifikan, itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakuin tiap hari, yang nantinya akan terakumulasi dan membawa perubahan yang besar. Di Atomic Habit, lu bakal diajarin cara untuk bikin sistem yang bisa nge-support lu untuk mencapai goal. Dan sistem yang bisa mendukung lu untuk create good habit. Nanti dalam prosesnya juga lu bakal dijelasin soal tracking progress dan pentingnya untuk merayakan pencapaian kecil. Di Compound Effect ngajarin kalau keputusan lu nggak peduli sekecil apapun, itu selalu punya konsekuensi yang bakal terakumulasi dalam jangka panjang. Dan untuk ngeraih sukses itu, lu nggak perlu ngelakuin perubahan secara besar-besaran, secara dramatis gitu. Tapi kuncinya adalah konsisten dalam pilihan-pilihan kecil yang lu lakuin tiap hari. Di buku Compound Effect juga ngingetin kalau orang-orang yang ada di sekitar lu itu bisa mempengaruhi kesuksesan lu di masa depan. So, gue sangat menyarankan lu baca salah satu buku ini sih. Atau lebih bagus kalau lu baca keduanya. It's a life changing. Gue baca buku The Compound Effect itu pas awal tahun. Dan sampai hari ini, hidup gue berubah. Bukannya lebay, tapi emang yang diajarin itu simple banget dan kita bisa langsung praktekin. Buku selanjutnya, nomor 2, The Law of Success by Napoleon Hill. Buku ini tuh ditulis tahun 1928, so umurnya udah 1 abad ya. Tapi hebat banget loh, masih relevan sampai hari ini. Dan semua buku yang ada sekarang yang tentang self-help, leadership, sukses, dan self-improvement, itu semuanya berasal dari buku ini. Makanya gue highly suggest lu baca buku The Law of Success. Buku ini tuh ngasih guidance atau panduan supaya lu bisa achieving success in life. Nanti lu bakal diajarin tentang self-confidence, imagination, cara ambil keputusan, persistensi, leadership, cara nge-organize rencana, desire,
specialized knowledge, dan auto-suggestion. Di sini gue nggak bisa jelasin panjang lebar, karena emang sedaging itu. Ada quotes dari bukunya bilang begini, "Success comes only when you act on what you know and believe. What your mind can conceive and believe, you can achieve." No matter what, pokoknya lu harus baca buku ini. Period. Rekomendasi buku nomor 3, yaitu 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Gua tuh saking sukanya ya sama buku ini, sampai gua baca tuh berulang-ulang poinnya. Lu bisa cek juga di highlight Instagram sama TikTok karena gue bikin review tentang buku ini. Anyway, buku ini tuh ngajarin lu untuk jadi orang yang interdependence. Kalau orang independence kan bisa ngapa-ngapain sendiri ya, melakukan apapun sendiri, orang yang mandiri lah. Kalau interdependence itu lu collab sama orang lain. Intinya kerjasama untuk ngeraih hasil yang lebih besar. Buku ini dibagi jadi 3 chapter tentang private victory itu untuk self-improvement, dan public victory itu ngajarin lu untuk menjalin hubungan sama orang lain. Tapi isinya banyak tentang productivity, tentang communication, think win-win, cara memahami orang, dan terakhir renewal itu lebih ke self-love. Overall, buku ini isinya daging sih. Bahkan setiap lembar, itu semuanya penting. Pokoknya lu jangan sampai miss nggak baca buku ini. Buku selanjutnya, ini yang paling gua suka nih. Nomor 4, yaitu The Psychology of Money by Morgan Housel. Gue sampai bikin review buku ini tuh ya, berkali-kali di TikTok sama Instagram. Karena emang menarik banget. Jadi buku ini tuh bahas soal keuangan, financial, tapi dari sisi psikologi. Penulis kasih tahu kalau the way kita spend duit itu mostly dipengaruhi sama kebiasaan atau watak asli kita. Buku ini juga jelasin kalau cara orang untuk mengelola keuangan dan berinvestasi itu beda. Kadang ada tips atau cara yang berhasil nih dipakai untuk orang lain, tapi belum tentu cocok sama diri lu. Makanya lu harus nemuin cara yang paling cocok untuk kelola keuangan lu sendiri. Kalau lu belanjain terus uang lu untuk beli barang, lu bakal berakhir dengan barang, tapi bukan uang. Di buku ini juga kasih banyak practical tips sih soal keuangan. Makanya gua sangat menyarankan lu untuk baca sampai habis buku ini, bahkan kalau bisa diulang-ulang. Nomor 5, buku terakhir yang sekarang lagi gue baca juga adalah Awaken the Giant Within by Anthony Robbins. Buku ini tuh kayak tamparan, ngingetin lu kalau sebenarnya lu tuh bisa take control atau ambil kendali atas hidup lu dalam segala aspek. Lu bisa kontrol habit lu, keuangan, fisik lu, atau trauma, asalkan lu bisa secara sadar ambil keputusan. Dan di buku ini juga kasih tahu kalau sumber perubahan itu nggak bisa dimulai dari orang lain, tapi murni harus dari diri kita sendiri. Kita yang harus ambil keputusan, take ownership of our life. Gue belajar banyak sih di buku ini. Page-nya juga lumayan banyak. Dibahas juga soal neuroscience, the power of brain, dan cara kita ngelingin pain sama pleasure. Intinya penulis mau kasih tahu kalau semua orang itu punya power untuk berubah. Tapi nggak semua orang sadar akan hal itu. Makanya gue menyarankan lu untuk baca buku Awaken the Giant Within by Anthony Robbins. Video kali ini gue buat untuk orang-orang yang merasa dirinya tertinggal. I do understand what it feels like, karena hampir semua orang tuh ngalamin hal yang sama, termasuk gue. Di umur gue yang sekarang, 25 tahun, gue tuh sering banget dapet pressure dari masyarakat. Especially dari lingkungan gue sendiri. Masyarakat kan suka ngeset timeline tuh, kayak cewek umur 25 harus nikah, atau umur sekian harus punya rumah, umur sekian harus punya bisnis, atau kalau lu nggak jadi PNS, lu nggak sukses, dan lain-lain nggak ada habisnya. Jadi hal ini secara natural tuh bikin kita merasa nggak cukup. Apapun yang kita lakuin di mata society itu selalu kurang. Misalnya udah nikah, terus cepet-cepet disuruh punya anak. Udah punya anak 1, terus ditanyain kapan nambah lagi. Terus ditanyain kapan beli rumah, kapan ganti mobil, kapan buka usaha. Jadi tanpa sadar kita tuh menekan diri sendiri terus untuk chasing more and more and more. Karena kita merasa nggak pernah cukup, kita selalu merasa ketinggalan dari yang lain. Apalagi sekarang di social media, banyak banget highlight orang-orang yang sukses di usia muda. Jadi pressure-nya nambah kenceng. Kita jadi berpikir, wah, gue umur segini kok belum bisa kayak dia. Ujung-ujungnya malah bikin lu merasa semakin ketinggalan jauh kan? But that's not true. None of that is true. Lu nggak ketinggalan. You were exactly in the right place at the right time. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Buat yang baru kenalin, nama gue Rebecca. Jangan lupa like and subscribe, and make sure lu follow gue di Instagram.
Gue suka banget sama topik kali ini, karena topiknya tuh hampir relate sama semua orang. Untuk orang-orang yang merasa dirinya ketinggalan, gue mau bilang, itu semua cuma ilusi. Lu terlalu sering denger pressure dari orang lain, makanya tanpa sadar, otak lu menjadikan itu sebagai realita. Kalau lu cewek, dan lu udah tertanam nih di mindset, kalau umur 25 harus nikah. Kalau enggak, berarti ada yang salah nih sama diri lu. Lu bakalan approach dating with desperate perspective. Oh my god. Gue lihat sendiri teman-teman gue yang sedesperate itu nyari pasangan buat nikah karena umurnya udah lewat dari 25. Jadi saking desperate-nya, dia ngabisin uang, waktu, tenaga buat nyari orang yang available. Dan biasanya kalau udah desperate kayak gitu, orang tuh cenderung untuk nurunin standarnya. Tapi nggak cuma itu. Lu bakal nge-pressure diri lu sendiri dan orang lain bakal ngerasain juga tekanan dari lu. Endingnya apa? Dating jadi nggak menyenangkan, jadi nggak enjoy lagi. Setiap orang timeline waktunya tuh beda-beda. Ada orang yang umur 20 tahun udah sukses nih, contohnya Mark Zuckerberg. Tapi ada juga orang yang suksesnya justru setelah umur 60 tahun. Contohnya Colonel Sanders. Mungkin lo bilang, kalau bisa sukses muda, kenapa harus nunggu tua? Semua orang juga maunya kayak gitu. Gue juga mau. Tapi maksud gue gini, daripada lu ngabisin energi buat depresi, merasa nggak cukup, merasa gagal, depresi nyari pasangan sana-sini, merasa tertinggal, lebih baik waktu dan energi lu dipakai buat invest ke diri sendiri dan ke impian lu kan. It's important to fall in love with the journey. Karena perjalanan itu yang akan membentuk karakter lu. Perjalanan yang akan mengajari lu banyak hal. You're gonna learn a lot of things along the way. And again, waktu perjalanan setiap orang itu berbeda. Jadi nggak usah merasa ketinggalan. Maybe lu emang harus lewatin waktu yang lebih panjang. Tapi lu bakal sukses itu di momen yang tepat. Gue pernah buka usaha sama satu orang. Jadi gue percayain semua urusan keuangan sama operasional itu sama satu orang ini. Kebetulan dia emang family sih. Jadi gue suruh dia resign dari kerjaannya dan kelola usaha gue. And you know what? Ternyata mentalnya dia itu belum siap untuk jadi seorang business owner. Usaha jadi kacau balau. Karena semua keputusan yang diambil itu nggak bijaksana. Karena mentalnya belum siap dan kurang pembelajaran. Dia nggak bisa langsung sukses. Mungkin akan sukses, tapi harus lewatin perjalanan yang sangat panjang dulu. Jadi gue bilang, kita tuh berada di waktu yang tepat dan nggak ketinggalan. Kalaupun harus menempuh waktu yang lama, itu pasti ada tujuannya, and it's always the best for us. Jadi berapapun umur lu, apapun yang lu lakuin sekarang, lu nggak ketinggalan. Meskipun usaha lu baru merintis, atau lu baru putus sama pasangan, atau lu belum dapet jodoh nih, lu berhak untuk bahagia. You deserve to be happy. Sama halnya dengan diet dan exercise. Banyak orang nggak mau olahraga itu karena dia merasa udah ketinggalan sama teman-temannya. Dia ngelihat progres teman-temannya tuh udah pada jauh-jauh. Jadi dia malas untuk ngejar. Gue juga ngerasain itu, tapi dalam hal content creating. Kalau kita lihat di YouTube kan udah banyak tuh content creator yang subscribernya udah jutaan. Sedangkan gue aja baru mulai. Bahkan subscriber aja baru 50 orang. Gue punya 2 pilihan respon sih. Pertama, merasa ketinggalan, merasa telat, terus gue nggak mau mencoba sama sekali. Atau 2, gue milih untuk kerja lebih keras, konsisten posting konten tiap hari. Outputnya bakal beda jauh loh. So, beberapa tips yang bisa lu lakukan supaya lu nggak merasa ketinggalan jauh adalah, pertama, bilang ke diri sendiri kalau lu udah cukup. Lu nggak perlu validasi atau pengakuan dari orang lain. 2, jangan pernah membanding-bandingkan. Everyone's journey is different. 3, letting go of control. Lu harus belajar lepasin hal-hal yang bikin lu depresi, termasuk opini orang. Yang bisa lu kontrol adalah respon dan pilihan lu supaya hidup lu damai. Semua orang pasti pernah jadi beginner. Even seorang profesor aja yang udah expert, dia juga pernah jadi beginner. Nah, sama halnya dengan fitness. Gue juga dulunya seorang pemula. Makanya gue tuh tahu banget gimana kesulitannya pas jadi beginner. Apalagi kalau lu fresh banget yang belum pernah nge-gym sebelumnya, pasti bingung. Nggak tahu harus mulai dari mana, nggak tahu harus ngapain. Karena gue dulu juga nggak ngerti apa-apa.
I really don't understand what I was doing when I started weightlifting. Dan gak ada yang kasih tahu gue juga tentang hal ini. Gue sadarnya tuh setelah melewati sendiri proses yang sangat panjang. So, kalau lu orang yang baru pertama kali mau mulai angkat beban, listen y'all, lu harus tonton sampai habis video ini, karena hal yang akan gue sampaikan nanti bakal sangat berguna buat lu. Gue udah rangkumin semua poin-poin pentingnya, and trust me, lu bakal lebih prepare lagi setelah lu nonton video ini. So, keep watching. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Buat yang baru kenalin, nama gue Rebecca. Jangan lupa like, subscribe, and follow Instagram gue biar lu gak ketinggalan info-info penting lainnya. Topik hari ini tuh penting banget buat pemula yang baru mulai angkat beban, karena gue juga berharap gue tahu tentang hal ini dulu sebelum nge-gym. So, gue bakal kasih tahu things that I wish I knew when I started weightlifting. Pertama, angkat beban itu nggak bikin badan lu kayak cowok. Jauh sebelum gue olahraga, gue tuh punya temen cowok yang hobi nge-gym. Terus pas gue nanya-nanya tentang angkat beban, dia malah jawabnya, oh, cewek tuh kalau mau bagusin badan, bagusnya sambil zumba atau body combat sama cardio. Gue nggak paham kenapa dia bilang kayak gitu. Tapi ya dulu gue percaya-percaya aja. Namanya juga masih awam kan. Dan pikiran gue juga waktu itu belum terlalu kritis. Jadi itu awal mulanya gue takut angkat beban. Karena gue nggak mau jadi keker badannya. Menurut gue berotot kayak cowok tuh serem. Temen-temen cewek gue juga pada bilang, nggak mau nge-gym nanti takut badannya berotot. Dan akhirnya gue daftar gym, tapi cuma buat zumba. Dan ternyata I was wrong. Badan cewek itu nggak bisa keker kayak cowok karena hormonnya beda. Dan untuk bentuk badan, justru cewek tuh harus angkat beban biar shape tubuhnya jadi lebih seksi dan kenceng. So, buat lu cewek-cewek, please jangan pernah takut angkat beban. Trust me, your future self will thank you later if you start weightlifting now. Lanjut nomor 2, latihan upper body itu sama pentingnya dengan latihan kaki. Gue tahu banget ini cewek-cewek, karena gue juga ngelakuin. Makanya cewek itu terkenal lower body-nya lebih kuat dibanding upper body. Please don't skip upper body girls. Bertahun-tahun gue tuh cuma fokus latihan kaki doang, like every day is a leg day. Makanya gue tuh leg press bisa hampir 200 kilo, tapi lateral raise cuma 2 kilo, like jomplang banget kan? Tapi sekarang gue sadar kalau latihan upper itu penting banget. Selain nambah massa otot, bentuk tubuh kita juga kelihatan way much better setelah kita rutin latihan upper body. Tips supaya lu punya badan yang hourglass, kuncinya adalah lu konsisten latihan lower body dan lu konsisten juga latihan upper body. Jadi semua bagian tubuh lu dilatih, upper sama lower. Jadi kalau lu nge-gym, lu harus latih semua otot tubuh lu tanpa terkecuali. Nomor 3, lu nggak perlu latihan 7 days a week buat lihat hasil. Jangan pernah berpikir makin sering latihan, progresnya bakal makin cepet. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Karena itu nggak berlaku di gym. Like, seriously? Your life is not only at the gym. Lu nggak perlu latihan 7 hari dalam seminggu, kecuali emang lu nggak ada kerjaan lain ya. Tapi 3-4 kali latihan dalam seminggu itu udah cukup banget kok. Yang penting bagian otot lu itu dilatih 2 kali dalam seminggu. Ingat, otot itu berkembang bukan saat latihan, tapi saat rest. Makanya rest itu essential banget dalam building muscle. Karena kalau lu nggak rest, progres lu bakal lebih lama. So, lu harus rest cukup, tidur cukup, makan protein, dan konsisten. Itu kuncinya. Lanjut nomor 4, form gerakan itu jauh lebih penting dibanding beban yang berat. Ego is your enemy. Semua orang tuh punya ego, apalagi di gym ya. Banyak orang tuh maksa banget ngangkat beban yang terlalu berat, padahal formnya belum bener. Karena nurutin ego, dan gue juga termasuk. Gue dulu juga suka nge-entertain ego gue. Ego lifting itu bahaya banget, bisa fatal. I saw a lot of video on the internet, video orang-orang yang ego lifting. Ada yang sampai kakinya patah, lututnya patah, tendonnya lepas, ketiban beban. Gue sampai ngeri banget liatnya. Ego lifting itu beda ya sama progressive overload.
Jangan disamain, beda jauh. Progressive overload itu ningkatin challenge latihan, tapi terstruktur dan formnya benar. Gue dulu pernah maksain deadlift terlalu berat, sampai lower back pain gue tuh sakit banget. Lower back gue ya, itu sakit banget, berhari-hari gak sembuh. Dan gue sadar, ternyata itu karena form gue yang belum benar. Makanya gue fokus untuk benerin form gerakan latihan gue dulu dalam waktu yang lumayan lama waktu itu, sampai akhirnya gue bisa angkat beban berat tapi dengan form yang lebih baik. Jadi kalau form latihan lu salah, itu yang kena otot bagian lain. Misalnya lu latihan Bulgarian split squat karena lu mau targetin otot pantat. Tapi karena form lu salah, yang kena bukan otot pantat, tapi malah paha depan, otot kuat. Jadi salah sasaran otot. Makanya form gerakan itu harus bener-bener tepat. Alasannya ya karena pertama biar lu nggak cedera, kedua biar lu nggak salah nargetin otot. Udah clear kan? Kalau udah, kita lanjut yang terakhir, ini nomor 5. 5, lu nggak akan selalu termotivasi buat olahraga. This is real. Lu cuma termotivasi buat olahraga itu di awal doang. Semangat lu membara itu cuma di awal-awal aja. Seterusnya lu nggak akan se-excited itu lagi. Ada hari-hari di mana it's a bad day, jadi lu males buat olahraga. And it happen all the time, like almost every day. Bakal ada banyak kerjaan dan masalah yang lu hadapi. Tapi lu harus tetap keep showing up. Jujur ya, gue tuh sekarang nge-gym udah nggak perlu motivasi lagi tahu. Tapi pure ngandelin disiplin. Karena motivasi itu perasaan ya, feeling. Jadi sifatnya cuma sementara. Feeling can easily go away. Dan anehnya, banyak orang tuh nggak mau olahraga karena alasannya kurang termotivasi. Menurut gue itu udah salah. Karena sampai kapanpun dia nggak akan mulai buat olahraga. Untuk sukses dalam gym atau mengejar goals, kuncinya itu harus disiplin dan konsisten. Bukan termotivasi. Lu harus terima kenyataan ini. Jadi jangan karena gerimis dikit lu langsung males olahraga. Atau capek dikit langsung males datang gym. Lu gak bisa manja coy. So, itu tadi 5 things that I wish someone told me before I start training. Tapi sekarang lu udah tahu kan? Jadi harusnya lu lebih prepare ya buat angkat beban. Kalau circle pertemanan lu itu toxic, ngedrain energi lu, selalu bilang hal negatif, suka ngutang duit, suka gosip, selalu mengkritik hidup lu, dan bikin lu merasa nggak cukup, tinggalin. What's up guys, welcome back to my YouTube channel. If you new here, kenalin nama gue Rebecca. Gue tuh orangnya suka insecure, suka mengkritik diri sendiri terus, dan gue selalu berusaha untuk jadi yang sempurna. Cause you know, I'm a perfectionist. Tapi itu dulu ya, I'm a whole different person right now. Kalau lu manusia, lu pasti punya kekurangan kok. Selama bertahun-tahun, gue tuh gak bisa menerima kekurangan gue. Like, gue tuh saking fokusnya ya sama kekurangan. Sampai-sampai gue gak menyadari kalau gue juga punya kelebihan dan kemampuan. Apa yang kita pikirkan, itu adalah realita kita. And we get what we focus on in life. Kalau lu fokusnya sama kekurangan terus, sama hal negatif, you will get more of it. Hidup itu kayak algoritma sosmed. Kalau yang lu subscribe, yang lu tonton, like dan share itu drama dan orang toxic, the algorithm bakal munculin konten-konten yang sama kayak gitu. And it took me years sampai akhirnya gue bisa fokus sama kelebihan-kelebihan gue. Contohnya gini deh. Gue tuh punya tompel di shoulder, lu bisa lihat di foto ini, dan hal itu tuh bikin gue insecure banget. Gue tuh nggak berani namanya pakai tank top atau sport bra pas nge-gym, ya karena gue malu. Gue fokusnya cuma nutupin tompel doang. Sampai gue kasih foundation lo, bayangin. Padahal masih ada banyak loh hal yang bisa gue syukuri. Contohnya tubuh yang sehat sama fisik yang kuat. So, di video kali ini gue mau berbagi 10 tips gimana caranya lu bisa menerima dan memperbaiki kekurangan diri sambil lu fokus ngembangin apa yang jadi kelebihan lu. Supaya kedepannya lu bisa jadi orang yang lebih percaya diri. Alright, langsung aja. Tips yang pertama adalah accept who you are. Karena di dunia ini cuma ada satu Rebecca.
Cuma ada satu gua dan satu elu. So, pertama-tama lu harus belajar namanya self-acceptance. Penerimaan diri itu bisa ngebantu lu memahami siapa diri lu yang sebenarnya. Jadi lu bisa lebih jujur dan lebih terbuka ke diri sendiri soal kelebihan dan kekurangan yang lu punya. Kalau lu udah bisa menerima diri lu sepenuhnya, lu membuka pintu ke yang namanya self-care dan perilaku lu juga bakal lebih positif. Penerimaan diri juga artinya secara deeply and totally lu menerima setiap sisi dari diri lu. Jadi nggak cuma yang positif doang, tapi lu juga menerima sisi gelap diri lu secara unconditional tanpa pengecualian. Apa yang terjadi kalau lu udah ngelakuin self-acceptance? Ini penting. Cara kita menilai diri sendiri atau self-image itu berpengaruh banget saat kita berinteraksi sama orang. Kalau lu punya good self-image, pikiran lu bakal lebih jernih, lu jadi lebih fokus dan lebih percaya diri. Karena lu percaya sama diri lu dan lu nggak butuh validasi dari orang. And if you truly believe in yourself, orang lain nggak akan pernah bisa pakai kekurangan lu untuk menjatuhkan lu. Gua ulangi, orang lain nggak akan pernah bisa menggunakan kekurangan lu untuk menjatuhkan lu. And you will be stand out. Nomor 2, focus on what you can change. Di dunia ini tuh ada banyak banget hal yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya kayak cuaca, opini orang, kemacetan atau traffic, masa lalu, sama perasaan dia ke lu. Jadi jangan pakai energi lu untuk komplain dan berharap orang lain bakal berubah. No. Lu nggak bisa merubah cara orang memperlakukan lu. Tapi lu bisa memilih cara lu untuk merespon. Kenapa penting banget untuk fokus sama hal yang bisa lu rubah? Karena lu bisa ningkatin kesempatan lu untuk sukses. Lu bisa ngontrol the outcome kalau lu berusaha dan fokus sama hal yang bisa lu kendalikan. Contohnya gini, lu nggak bisa mengontrol orang yang suka ngatain atau ngebully lu gendut untuk stop ngata-ngatain. Yang bisa lu kendalikan adalah diet dan olahraga lu untuk bisa jadi lebih sehat. So, mulai dari sekarang, pakai energi lu untuk fokus ke hal-hal yang bisa lu kendalikan aja. Fokus ke self-improving biar lu jadi orang yang lebih percaya diri. Nomor 3, stop comparing yourself. Comparison is the thief of joy. Lu nggak bakal happy dan nggak akan pernah percaya diri kalau lu constantly comparing yourself to others. Karena kunci untuk jadi percaya diri adalah tidak membanding-bandingkan. Gue ingat waktu pertama kali gue jadi content creator. Gue tuh suka membanding-bandingkan konten gue sama konten orang lain. Dan tahu nggak, itu bikin gue nggak happy and I feel like shit all the time. Gue merasa konten gue kurang dan akhirnya gue nggak bisa sharing apa-apa di Instagram. Gue cuma posting foto makanan aja. Karena deep down inside, gue gak percaya diri sama konten gue. Plus waktu itu, orang terdekat gue juga menganggap gue gak punya kemampuan. Itu terjadi sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya gue berhenti membanding-bandingkan dan gue berhenti mengejar kesempurnaan. Tapi mulai fokusnya ke improving. Embrace my own uniqueness. Jadi kalau lu mau lebih percaya diri, lu harus berhenti membanding-bandingkan dan mulai fokus ke self-improving. Nomor 4, let go of negative people. Guys, orang terdekat lu itu punya pengaruh yang sangat besar. Kalau circle pertemanan lu itu toxic, ngedrain energi lu, selalu bilang hal negatif, suka ngutang duit, suka gosip, selalu mengkritik hidup lu, dan bikin lu merasa nggak cukup, tinggalin. Ambil HP lu dan blokir sekarang juga. I really mean it. Blokir sekarang juga. Karena lu nggak akan berkembang kalau lingkungan lu toksik. Lu nggak bisa naik kalau lu tetap bergaul sama orang-orang yang toksik. Orang-orang yang negatif. Ambil HP lu dan blokir sekarang juga. I really mean it. Blokir sekarang juga. Karena lu nggak akan berkembang kalau lingkungan lu toksik. Lu nggak bisa naik kalau tetap bergaul sama orang-orang yang negatif. Yang constantly narik lu ke bawah biar lu selevel sama mereka. Orang kayak gitu cuma take advantage of you. Cuma take, dan gak pernah give back. You don't need them. Dan percaya deh, gue udah lakuin itu.
Setelah gue let go of negative people, akhirnya gue bisa make room buat orang-orang yang lebih positif, yang lebih inspiratif untuk datang ke hidup gue. And it feels amazing. Orang-orang yang tepat bikin lu jadi lebih percaya diri dan juga bantu kembangin potensi diri lu. 5. Educate yourself. Kalau lu mau lebih percaya diri, lu harus ningkatin level pengetahuan lu. Setiap tahun, ilmu lu harus bertambah. Lu nggak harus kuliah kok buat nambah pengetahuan. Lu cuma perlu lebih selektif sama hal-hal yang lu konsumsi. Jangan dengerinnya bad news sama gosip terus setiap hari. Tapi dengerin juga channel-channel yang edukatif. Baca buku atau sharing sama orang yang lebih pinter. Lu harus sengaja bikin effort untuk belajar. Misalnya kayak pas lu lagi jogging atau lagi nyetir di mobil, daripada dengerin channel gosip, lebih baik lu dengerin audiobook kan? Itu sih banyak cara lah. Yang penting dari diri lu sendiri ada komitmen untuk mau terus belajar. Selanjutnya nomor 6, exercise. Olahraga itu bikin lu jauh lebih percaya diri. Kalau ini gue udah buktiin sendiri sih. Dulu gue tuh nggak pede sama bentuk badan. Gue menaruh kepercayaan diri gue itu sama outfit atau baju yang gue pakai. Kalau sekarang setelah olahraga, mau gue pakai baju baru atau baju lama, itu nggak ada pengaruhnya sama sekali sama rasa percaya diri gue. Because I already feel good about myself. Terus ya, kalau lu exercise, mood lu juga tambah bagus loh. Pokoknya gue jamin, you're gonna feel good about yourself. Jadinya nggak ada baju, nggak ada kendaraan, nggak ada tas yang bisa ngebeli rasa percaya diri lu. Karena tanpa itu semua, lu udah punya rasa percaya diri yang tinggi. Nomor 7, don't be afraid to say no. Guys, stop being people pleasing. Lu harus punya self-respect. Gue tuh orangnya nggak enakan. Jadi dulu kalau temen gue minta tolong atau ngajakin hangout, I never say no. Padahal deep down inside, gue tuh ngerasa keberatan. Tapi karena, again, gue orangnya nggak enakan, I always say yes to anyone. Dan waktu itu gue juga FOMO sih, fear of missing out. Gue takut kalau nggak diajakin main, jadinya ya gue sampai kewalahan sendiri. Kurang istirahat dan tugas gue terbengkalai. Jadi nggak usah takut buat say no sama hal-hal yang emang lu nggak nyaman, yang lu nggak suka. Justru orang bakal lebih respect dan lebih menghargai waktu lu. So, it's okay to say no. Nomor 8, work on your appearance. Lu harus bisa menyesuaikan diri ya. Maksudnya pakai baju yang sesuai pada tempatnya. Misalnya, kalau lu pergi ke kondangan mewah tapi lu pakainya sendal jepit, lu pasti nggak percaya diri dong. Work on your appearance berarti juga lu taking care sama diri lu. Lu ngerawat tubuh, lu ngerawat rambut, skincarean, dan mandi biar nggak bau. Ini lebih ke hal-hal basic sih. Yang penting lu rapih dan bisa menyesuaikan tempat. Gue yakin lu bakal lebih percaya diri kok. Selanjutnya nomor 9, itu self-awareness. Lu harus belajar aware sama diri lu, sama apa yang lu rasain. Kalau gue lagi emosi nih, gue aware banget kalau gue lagi gak berpikir jernih. Makanya gue gak mau ambil keputusan saat gue lagi emosi. Kalau lu lagi emosional, lagi overthinking, lagi khawatir, lu harus aware sama perasaan lu dan tahu kenapa lu ngalamin hal itu. Jadi biar lu bisa mengontrol diri sendiri dan lu gak nyakitin orang lain. Terkadang ada loh orang yang tanpa sadar itu meluapkan emosinya sama orang lain karena dirinya sendiri nggak menyadari kalau dia lagi ngalamin stres. Makanya penting banget buat belajar namanya self-awareness. Biar lu bisa mengontrol diri dan supaya pikiran lu juga lebih jernih sih saat mengambil keputusan. Yang terakhir guys, ini nomor 10 adalah make your own money. I don't care if your family is rich or not. You gotta make your own money. Gue lihat sendiri ada banyak banget orang yang nggak berani mengutarakan pendapat, yang nggak berani kasih tahu pendapatnya karena dia masih minta uang sama orang itu. Money talk, baby. And believe it or not, money itu berpengaruh. Kalau lu bisa menghasilkan uang lu sendiri, pendapat lu bakal lebih didengar. Suara lu bakal lebih dipertimbangkan. Saat gue belum kerja dulu, setiap kali gue kasih pendapat gue ke nyokap
Nyokap gue tuh selalu nge-underestimate gue, seolah-olah gue tuh nggak tahu apa-apa. Gue cuma bisanya minta doang. Dan ketika gue udah bisa make money sendiri, pendapat gue lebih didengar loh. Bahkan sekarang kalau ada apa-apa sekarang selalu nanya pendapat gue dulu. So, kalau lu punya uang lu sendiri bukan hasil minta, lu lebih diapresiasi sama orang. Trust me. So, mau sekecil apapun penghasilan lu, kalau itu hasil kerja keras lu sendiri, lu yang menghasilkan, lu bakal jauh lebih percaya diri. Finally guys, itu tadi 10 tips yang gue harap bisa bermanfaat ya buat kalian yang lagi nonton. Gue mau bilang, hidup lu nggak akan berakhir cuma gara-gara lu ditolak cowok. Nggak ada orang yang suka sama penolakan. Literally, nggak ada satupun orang yang suka sama rejection. Cause it was painful. Bikin sakit hati, sedih, kecewa, frustasi, depresi, stres, you name it lah. Tapi tahu nggak? Penolakan itu menyelamatkan hidup lu tahu. Mungkin saat ini lu nggak paham, but one day lu bakal sangat bersyukur lu ngalamin penolakan itu. Lu bakal sangat bersyukur lu udah ditolak. Karena justru itu adalah hal yang paling baik yang pernah lu alami. Kalau gue nggak ngalamin banyak penolakan dulu, gue nggak mungkin ada di kondisi gue yang sekarang. Gue nggak mungkin ada di sini sekarang dan sharing ke kalian. Makanya gue sangat bersyukur gue ditolak waktu itu. Karena penolakan menyelamatkan gue. Tuhan tuh udah lihat banyak banget skenario di dalam hidup ini, dan gue yakin banget dia mengarahkan gue ke hasil yang paling baik. Penolakan itu kayak redirection. Misalnya, apa yang gue cari itu ada di depan, tapi gue malah belok ke kanan nih. Dan Tuhan pakai penolakan ini untuk nge-redirect supaya gue kembali ke jalan yang lurus lagi. Of course, saat ngalamin penolakan gue sedih sesedih-sedihnya. Like, why is this happen to me? Hidup itu gak adil, dan lain-lain. But now, gue malah sangat bersyukur. Dan gue paham bahwa penolakan adalah salah satu cara the universe menyelamatkan gue. It was the best case scenario. So, kalau lu sekarang lagi ngalamin penolakan, it's good for you. Berarti lu terlalu bagus untuk berada di situasi atau lingkungan itu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat yang baru kenalin, nama gue Rebecca. Gue tuh ngalamin banyak banget penolakan dalam hidup gue. Tapi justru karena penolakan itu, gue tuh belajar mengenal siapa diri gue sebenarnya. Apa kelebihan yang gue miliki yang orang lain gak punya. Emang painful, penolakan itu menyakitkan, tapi pain itu powerful. Motivasi terbesar yang merubah hidup gue adalah pain. Gue mulai nge-gym dulu, itu karena gue habis diputusin. Gue cerita sejak awal ya. Jadi dulu pas gue lulus sekolah SMA, gue tuh nggak ada biaya untuk lanjut buat kuliah. Jadinya gue sama teman-teman gue yang lain itu coba kayak daftar ke program beasiswa di suatu universitas. Waktu itu tuh jurusannya nursing, perawat gitu sama teacher. Dan tahu nggak? Setelah ikut tes, gue sama teman-teman gue yang nggak keterima itu cuma gue sendiri. Bayangin, padahal gue tuh pinter tau, secara akademi ya gue tuh pinter. Can you imagine? Gue nggak diterima, gue ditolak. Gue tuh sampai nangis waktu itu, like, why is this happen to me? What is going on? Kenapa gue ditolak? Kenapa gue satu-satunya orang yang ditolak? Dan gue pun bingung harus ngapain lagi karena gue pikir beasiswa itu tuh cuma kayak satu-satunya pilihan, satu-satunya opsi. Kan, you know lah, gue kan gak ada biaya untuk lanjutin kuliah kan. Jadi gue mikir satu-satunya opsi ya lewat beasiswa itu. Tapi tahu nggak, kalau dulu gue nggak ditolak, nggak bakal ada Kang Fitness sekarang. Dan gue juga nggak mungkin tinggal di Jakarta. Karena teman-teman gue setelah lulus itu tuh ditempatkan di daerah-daerah terpencil di Indonesia untuk kayak pelayanan gitu loh. Jadi emang udah dapat pekerjaan ditempatkannya tuh di tempat-tempat yang terpencil. Jadi nggak mungkin di Jakarta.
Terus juga dalam hal kerjaan ya. Di pekerjaan pertama gue dulu, gue tuh sangat-sangat dikucilkan. Cuma karena gue berbeda. Jadi apapun pekerjaan yang gue lakuin dengan benar itu nggak pernah diapresiasi. Tapi ketika gue ngelakuin kesalahan yang kecil aja, itu tuh kayak langsung dibesar-besarkan gitu. And I think I'm just too good to be in that place. Tapi kalau bukan karena penolakan itu, gue nggak mungkin ketemu sama teman-teman gue yang sekarang. Teman-teman kantor ataupun ya orang-orang yang lebih suportif. Terus juga dalam hal pacaran ya, kalau gue nggak diputusin sama mantan gue waktu itu, gue nggak mungkin ada ide buat mulai nge-gym. Kalau gue nggak ditolak sama a group of people yang gue kira cool, gue nggak bisa ketemu sama temen-temen gue yang sekarang yang lebih positif dan inspiratif. So, kalau lu ngalamin penolakan, justru lu harus seneng. Lu ditolak sama cewek atau cowok, it's good for you. Berarti lu selangkah lebih deket sama jodoh lu. Lu one step closer nih ketemu sama jodoh lu yang sebenarnya. Lu ditolak di kerjaan, it's good for you. Berarti ada karir atau opportunity lain yang lebih baik yang sekarang lagi menanti lu. Lu ditolak di lingkungan pertemanan lu, it's good for you. Berarti lu bisa lebih fokus ke diri lu dan make room buat orang yang lebih positif untuk datang ke hidup lu. Rejection is superpower. Lu bisa pakai kesakitan itu sebagai motivasi supaya lu jadi lebih sukses. Jadi jangan pernah sedih lagi karena lu ditolak. Justru lu harus lebih excited karena something better is coming to your way right now. So guys, itu tadi cerita-cerita penolakan yang gue alami yang malah ujung-ujungnya menyelamatkan hidup gue. Gue mau bilang, hidup lu gak akan berakhir cuma gara-gara lu ditolak cowok. Karir lu gak akan tamat cuma gara-gara lu ditolak di kantor. Rejection justru bikin lu lebih deket sama jodoh, impian, dan opportunity yang lebih bagus. Alright, jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram gua. I hope you guys have a wonderful and amazing life. I'll see you in the next video. Bye!